Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati para calon jemaah haji Kabupaten Mending Natal tahun 1441 Hijriah dan 2020 Masehi, bahwa pemberangkatan haji untuk tahun ini sesuai dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 494 tahun 2020 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah 2020 Masehi, di mana disebutkan di sini bahwa menunaikan ibadah haji wajib bagi umat Islam yang mampu secara ekonomi dan fisik serta terjaminnya keselamatan, kesehatan, dan keamanan jemaah haji atau debarkasi di perjalanan dan di Arab Saudi. Kemudian selanjutnya bahwa kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji sebagaimana dimaksud terancam jiwanya oleh pandemi coronavirus disease atau 2019 atau COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi. Kemudian selanjutnya bahwa dalam ajaran Islam menjaga jiwa merupakan salah satu dari 5 maqasid syariah. Selain menjaga agama, akal, kemudian keturunan dan harta yang harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama dalam penetapan hukum atau kebijakan oleh pemerintah agar terwujud kemaslahatan bagi masyarakat. Kemudian selanjutnya bahwa pemerintah Arab Saudi sampai dengan tanggal 1 Juni 2020 belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi, sehingga pemerintah tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan persiapan dan pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jemaah haji secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat. Kemudian selanjutnya, berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, perlu penetapan keputusan Kementerian Agama tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi. Antara lain didasarkan kepada mengingat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 84, Nomor 20 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah atau lembaga negara Republik Indonesia tahun 2014. Kemudian nomor 292 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601. Kemudian yang ketiga selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, disebut dengan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 75 tambahan Lembaran Negara Indonesia nomor 6338. Kemudian yang keempat,
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 168. Kemudian yang kelima, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran COVID virus di SARS 2019 atau COVID-19 sebagai bencana nasional. Kemudian yang keenam, Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agama tahun 2015 Nomor 1495. Dengan ini memutuskan menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah miring 2020 Masehi. Kemudian ke-1, menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah tahun 2020 Masehi bagi seluruh warga negara Indonesia yang menggunakan A. kuota haji pemerintah, dan B. visa haji mujamalah. Kemudian yang kedua, menetapkan ketentuan sebagai akibat pembatalan keberangkatan jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1, diantaranya jemaah haji reguler dan jemaah haji khusus yang telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji atau BP pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah 2020 Masehi menjadi jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi, tentunya yang akan datang, tahun yang akan datang. Kemudian B. setoran pelunasan BP pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah miring 2020 Masehi akan disimpan dan dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji, disebut dengan BPKH. Kemudian C. nilai manfaat hasil pengelolaan setoran pelunasan BP sebagaimana dimaksud dalam huruf B diberikan penuh oleh BPKH kepada jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah 2020 Masehi paling lambat 30 hari kerja sebelum pemberangkatan kelompok terbang atau kloter pertama pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah, kemudian tahun 2021, ini tahun yang akan datang. Kemudian selanjutnya, setoran pelunasan BPH sebagaimana dimaksud dalam huruf B dapat diminta kembali oleh jemaah haji. Kemudian E. petugas haji daerah pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi dinyatakan batal, BPH dikembalikan dan gubernur dapat mengusulkan kembali nama petugas haji daerah pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Kemudian pembimbing dari unsur kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi dinyatakan batal, BP dikembalikan dan KBIHU dapat mengusulkan nama pembimbing pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Kemudian EG, semua paspor jemaah haji, petugas haji daerah dan pembimbing dari unsur KBIHU pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi dikembalikan kepada masing-masing. Kemudian yang ketiga,
ketentuan lain dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan ketentuan sebagai maksud dalam diktum kedua tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kemudian keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2020. Menteri Agama Republik Indonesia yaitu Bapak Fakhrul Razi. Selanjutnya pada kesempatan ini tentunya saya sampaikan kepada khususnya jemaah Mandailing Natal, di mana jumlah jemaah haji kita itu sebanyak 550 orang. Bersabarlah dalam hal ini, mungkin ini ada hikmahnya. Kita tidak tahu di balik itu karena Allah lah yang Maha tahu. Mungkin saja kalau seandainya kita berangkat itu akan berakibat fatal kepada kita. Jadi dalam hal ini tentunya segala sesuatunya yang sudah ditetapkan pada tahun ini itu tentunya tahun 2020 ini semuanya akan dikembalikan kepada jemaah haji. Dan artinya kalau seandainya pun ada yang diantara jemaah haji kita dia merasa apakah tua dan sebagainya, dia memiliki keinginan untuk supaya dikembalikan kepadanya masalah BPIH-nya, maka ini tetap Kementerian Agama Republik Indonesia lebih khusus lagi ini diselesaikan di tempat masing-masing, yang tentunya kalau kita Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal dengan beberapa persyaratan tentunya nanti kepada jemaah diharapkan supaya memberikan atau menerima informasi kepada Kementerian Agama khususnya di bidang seksi haji. Jadi untuk itulah tentunya kepada kita semuanya, saya ulangi sekali lagi, saya berharap ini adalah mungkin yang terbaik kepada kita dan mudah-mudahan ini tidak jadi permasalahan kepada kita. Tapi yang pasti ini adalah bukan kehendak kita, karena ini adalah termasuk situasi dan kondisi sebagaimana yang disampaikan dari awal. Mungkin yang dapat saya sampaikan kepada kita, bersabar-sabarlah kepada kita ini semuanya. Kita jangan gerasa gerusu dengan ini, mungkin yang terbaik kepada kita. Dan yakin dan percayalah, kalau seandainya memang ada juga jemaah kita ini dia merasa udah tak usah diambil lagi, nanti akan dibiarkan di sana, tidak lagi mendaftar-daftar, cuman hanya nanti akan kita lihat. Kalau seandainya memang ada manfaat dari uangnya itu akan diberikan kepadanya sebagaimana kita sampaikan 30 hari sebelum berangkat. Kemudian juga kalau seandainya ada penambahan nantinya untuk BPIH itu ditambah, kalau seandainya lebih akan disampaikan kembali kepada jemaah yang bersangkutan. Artinya insya Allah tidak ada sempat kita rugikan itu jemaah itu sendiri. Terus sekali lagi saya sampaikan, bersabarlah kita, mudah-mudahan ini yang terbaik kepada kita untuk semuanya, khususnya kalau Indonesia, kemudian mungkin dunia, dan lebih lagi di Kabupaten Mandailing Natal. Mungkin yang dapat saya sampaikan kepada kita, mudah-mudahan supaya kita sama memahami bahwa kegiatan ini adalah ataupun haji ini tidak berangkat tahun ini bukan karena keinginan pemerintah, tapi karena situasi di mana di dunia ini melanda yang disebut dengan COVID-19 atau COVID-19. Demikian yang saya sampaikan, kemudian kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.